Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banyuwangi 1 TV dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Haryadi dalam program Lire-Lire. Hari ini kita berada di Dusun Muncar, Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Kita mendatangi salah satu situs, namanya situs Siti Hinggil, yang dulunya dipercaya sebagai abad ke-13. Jadi abad ke-13 ini ada situs yang dipercaya memang zaman dahulu kaitan dengan Belambangan. Seperti apa cerita sejarah dari situs Siti Hinggil ini? Mari ikuti kami dalam program Lere-Lere. Situs Siti Hinggil. Siti artinya tanah dan Hinggil artinya tinggi. Tempat ini berada di pesisir pantai dan berdekatan dengan pelabuhan Muncar. Kurang lebih 400 meter arah utara dari tempat pelelangan ikan. Lepas dari pintu tralis, ada beberapa anak tangga yang menanjak terbuat dari batu yang dibaluti oleh semen. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, kita sudah bersama dengan Pak Slamet Ari Wibowo, yang di sini salah satu juru pelihara, betul begitu Pak ya? Jadi tempat ini ada di dataran tinggi, di ketinggian yang mungkin tinggi, karena memang tadi saya juga menapaki beberapa anak tangga sampai ke atas sini gitu ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih cerita sejarah dari situs yang dinamakan dengan Siti Hinggil ini, Bapak? Terima kasih mas-masnya semua ya. Untuk Siti Hinggil itu ada istilah bahasa Jawa dulu Siti Hinggil. Siti itu tanah, Hinggil itu tinggi, jadi tanah yang tinggi. Karena orang di sini itu lebih enak ngomongnya menyebut tuh kata Siti Hinggil ya. Ya memang konon ceritanya ini sudah diakui. Dulu ini tempat untuk pemantau atau pendeteksi dari pergerakan kapal-kapal perdagangan, kapal-kapal musuh kalau ada, itu di sini tempatnya untuk memantau. Terbukti di sini ada bekas telapak kaki Prabu Minakjenggo. Itu banyak yang mengakui. Nah, sampai sekarang ini terpelihara dengan baik karena sudah di bawah pengawasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu kepada masyarakat apabila ingin menguak sejarah tentang Kerajaan Belambangan, terutama kaitannya dengan Kerajaan Majapahit, kami siap untuk membantu menceritakan. Ini kan peninggalan Kerajaan Prabu Belambangan. Prabu Belambangan sendiri adalah anak dari Raja Majapahit, dari istri selir. Makanya di sejarah itu ada perang namanya perang Parekrek gitu ya. Itu perebutan Prabu Minakjenggo yang mau menyerang ke Majapahit itu dihadang oleh pasukan Majapahit di Pasuruan. Itu memang kalau istilah versi dari Kerajaan Majapahit di sini mau menyerang, ternyata di sini ini mau merebut tahta. Karena di sini merupakan ahli waris Prabu Belambangan itu. Karena dalam aturan dulu itu yang berhak untuk menjadi raja itu kan anak laki-laki. Karena kebetulan Prabu Belambangan ini adalah dari istri selir, maka hak-hak itu tidak dipenuhi. Akhirnya ada perang namanya Parekrek dan di sana Prabu Minakjenggo gugur. Kalau saya ini memelihara situs ini kurang lebih 6 tahunan. Karena tanah ini
situs ini adalah satu paket dengan kantor kepala dusun Muncar. Siapapun yang menjadi kepala dusun otomatis menjadi juru pelihara situs Tinggil. Karena apa? Karena pintunya satu, ya. Tanahnya satu, jadi otomatis. Dan SK-nya itu langsung dari kepala desa diserahkan ke Dinas Pariwisata, turun menurunkan surat SK kepada kami sebagai juru pelihara situs Tinggil. Tempat ini memang sudah diakui ataupun sudah di bawah naungan Dinas Pariwisata, betul begitu Pak ya? Apa mungkin ada teman-teman spiritual, teman-teman yang pemerhati tempat-tempat sejarah di Banyuwangi ataupun mungkin di luar Banyuwangi juga banyak Pak? Adakah teman-teman spiritual datang ke sini untuk mungkin ya nguri-nguri budaya atau mungkin yang lain mungkin Pak? Di sini yang ziarah, katakanlah berkunjung ke situs ini itu banyak bermacam-macam kebutuhan. Itu biasanya tujuannya untuk ziarah. Tujuannya kalau anak-anak sekolah mahasiswa itu ingin menguak sejarah dari sejarahnya. Tapi kalau orang-orang seperti orang-orang Hindu Bali itu untuk sembayangan di sini. Nah, terus terbukti kemarin itu pada bulan November itu di sini dibuat acara semacam pentas seni dari mahasiswa-mahasiswa seni budaya seluruh Indonesia. Tempatnya di sini selama 1 minggu. Itu alhamdulillah mengambil judul kalau tidak salah pelampisan Teluk Pampang gitu. Terus di saat acara itu memang narasumber itu dari dosen UGM. Itu memang mengakui berdasarkan ilmiah bahwa di Desa Tembok Rejo ini dulu itu merupakan pusat ibu kota dari Kerajaan Ulu Pampang. Ini ketinggian berapa Pak untuk tempat? T61 meter dari permukaan laut. Itu sudah diakui berdasarkan penelitian dari Dinas Geologi. Itu kan ada tugu itu T61. Oke, Pak. Jadi selain ketinggian T61 ini Pak, bekas atau peninggalan sejarah yang mungkin dulu pernah ditinggalkan oleh leluhur kita, apa Pak yang ada di sini? Yang ada sekarang yang masih nyata itu telapak kaki, itu konon itu katanya bekas telapak kaki Prabu Minak Jinggo gitu. Tapi kalau senjata dari Minak Jinggo itu kami tidak tahu, hanya menerima cerita yang namanya Gondo Wesi Kuning, pedang itu katanya itu ya pedang Sukowono. Ya. Itu saya cuma dari cerita. Kalau bekas telapak Prabu kaki Minak Jinggo ini itu sudah banyak yang mengakui. Lokasi tersebut bergandengan dengan Balai Dusun Muncar yang saat ini dikelola oleh desa dan Dinas Pariwisata Banyuwangi. Siti Hinggil ini merupakan pos pemantauan Kerajaan Blambangan yang pada masa tersebut dipimpin oleh Prabu Minak Jinggo pertengahan abad ke-13. Dari tempat tersebut terlihat jelas Selat Bali dan Tanjung Sembulungan. Tempat tersebut juga merupakan tempat pengintaian para kapal-kapal yang hendak melewati Selat Bali. Pada pertengahan abad ke-13 pun, masyarakat sering menggunakan transportasi laut sebagai alat penghubung ke satu daerah untuk menuju ke daerah lainnya. Hingga Prabu Minak Jinggo menempatkan pasukannya untuk berjaga-jaga di pos Siti Hinggil tersebut. Hingga saat ini, belum ditemukannya jejak-jejak dari peninggalan pusaka yang dipimpin Prabu Minak Jinggo di lokasi situs Siti Hinggil ini. Yang ada hanyalah telapak kaki di atas batuan yang hampir hancur dimakan oleh zaman. Dipercaya tapak kaki tersebut adalah tapak kaki Prabu Minak Jinggo.
Pernah ada Pak, kaitan dengan sejarah ini juga Bapak didatangi oleh para leluhur atau mungkin dikasih pesan atau mungkin seperti apa? Pernah ada kira-kira? Kalau leluhur-leluhur orang tua-tua itu yang datang ke sini itu cuma ada yang pernah titip pesan suruh pelihara gitu aja. Karena di sini ini masih energinya masih kuat gitu aja sudah. Tapi kalau yang lain itu hanya datang untuk ritual, untuk sembahyang gitu. Kan kemarin yang rame itu waktu pilkada, terus boomingnya Aki itu rame. Ya harapan kami ini karena masyarakat sekarang dan pemuda-pemuda sekarang itu hal-hal sejarah itu sepertinya terabaikan. Untuk itu kepada pemerhati-pemerhati sejarah, pemerhati-pemerhati dari benda-benda yang sekiranya ada kaitannya dengan sejarah dengan sekarang, itu mari kita jaga dan disampaikan kepada anak cucu kita kalau bisa. Karena tanpa anak cucu kita diberitahu, maka anak cucu kita akan tambah buta tentang sejarah leluhurnya gitu. Jadi bangsa yang baik adalah bangsa yang memelihara sejarah leluhurnya kan gitu. Jadi bagaimanapun kita selaku cucu atau dari simbah-simbah zaman dahulu ya, peninggalan-peninggalan sejarah ataupun tempat-tempat lokasi wisata sejarah yang ada di Banyuwangi, mari kita jaga, kita uri-uri leluhur, peninggalan leluhur kita. Baik, pemirsa Banyuwangi 1 TV, bincang-bincang kami dengan Pak Slamet, salah satu juru pemelihara dari situs Siti Hinggil, Dusun Muncar, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Alangkah baiknya kita selaku cucu dari nenek moyang, kita menguri-nguri budaya, menjaga, merawat, ataupun melestarikan. Janganlah kita merusak dari peninggalan-peninggalan benda sejarah ataupun tempat-tempat sejarah zaman dahulu. Terima kasih, semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lere-lere.